Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Tika. Di video aku kali ini aku akan kasih ke kalian makeup rutin aku di tahun 2020. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu makeup rutinnya itu gimana, just keep on watch. Sebelumnya, makasih banget buat yang udah nonton video aku yang sebelum ini, yaitu reviewnya Some by Me, series Hujan Yasin. Thank you banget udah tonton dan udah like videonya, udah komen juga, udah kasih masukan. Thank you so much. Sorry banget, emang aku kemarin tuh bikin videonya emang terlalu panjang dan rundownnya tuh nggak yang terorganisir dengan baik, so sorry, but aku akan coba lebih baik lagi di kesempatan berikutnya. So, langsung aja kita mulai makeupnya. Ini aku udah pakai moisturizer dan udah pakai lip butter juga biar bibir kita nggak kering. Terus next aku akan pakai primer. Ini silicone base primer dari Wardah dan aku konsentrasiinnya itu di bagian kulit aku yang pori-porinya itu besar. Dimana ini tuh di dalam pipi, terus hidung agak sering berminyak, jadi aku kasih juga. Nah, rutinitas ini tuh percaya nggak percaya aku pakai di segala occasion, bener-bener kondangan aku pakai rutin ini, ke kampus pakai rutin ini, pokoknya kemanapun aku pakai rutin ini kalau misalkan emang aku lagi pengen dandan gitu. Selanjutnya setelah primer kita pakai concealer. Di sini ada concealer favorit aku, ini holy grail aku banget. Ini ada concealernya L'Oreal Paris Infallible Full Wear. Ini aku punya dua warna, jadi ada yang satunya itu warna Natural Rose dan satunya warna Cashmere. Nah, kenapa aku beli dua warna yang beda? Karena satu itu agak-agak terlalu terang sebenarnya di aku, tapi yang satunya lagi itu warnanya pas. Nah, kalau misalkan aku mau nge-highlight, aku tinggal tambahin yang terang ini sedikit. Cuma biasanya kalau untuk nutupin kayak spot-spot di muka aku gitu, atau untuk jadi base makeup tuh aku selalu pakai yang Natural Rose. Terus aku juga dotsnya tuh nggak yang banyak-banyak gitu sih. Nah, ini juga rutinitas baru banget untuk aku. Biasanya kan aku akan ngeblend base makeup aku tuh pakai sponge kayak gini, terus dibasahin lembab gitu. Dan sekarang aku cuma pakai si brush ini aja. Ini tuh brush pertama aku. Pas pertama kali aku udah curious sama makeup tuh aku pertama kali beli brush ini. Ini aku belinya kalau nggak di makeup Puccino or makeup Indo. Aku lupa banget. Ini aku belinya pas aku kuliah, kayaknya 2015, 2016 gitu. Ini dari Coastal Scents. Ini yang BR110. Pertama aku akan ngeblend yang concealernya itu di apply pertama kali, which is kan tadi aku apply duluannya di pipi sebelah kiri, jadi aku akan buff aja sih, nggak yang terlalu. Terus aku sebar-sebarin. Concealernya L'Oreal itu sangat ngebantu banget karena dia tuh nggak berat di muka, tapi dia coveragenya bagus banget. Jadi kayak aku sejak pakai concealernya si L'Oreal, aku udah jarang banget pakai namanya foundation, apalagi cushion. Itu aku udah hampir nggak pernah pakai lagi. Walaupun aku ke occasion yang kondangan, kenikahan itu aku udah jarang banget pakai foundation. Aku cuma pakai si concealernya ini. Jadi ini bener-bener rutinitas aku kalau aku mau kemana-mana banget deh pokoknya. Oke, pretty much it like that. Terus untuk under eye aku, kadang-kadang aku pakai concealer di bawah mata, kadang-kadang juga enggak. Kalau misalkan aku cuma mau ke kampus atau pergi sama teman atau cuma kayak keluar sebentar kayak gitu dan aku pengen make upan, aku cuma kayak gini aja concealernya. Tapi kalau misalkan aku mau ke kondangan atau acara-acara yang lebih resmi, itu aku akan pakai concealer yang sama juga. Dan aku biasanya awalnya pakai warna yang Natural Rose dulu. Dan ini aku akan kasih lihat tutorial lengkapnya aja. Ceritanya aku mau ke kondangan gitu. Nah, terus ini aku taruh concealernya di tangan dan aku apply pakai jari manis. Dan aku akan taruh concealernya di bawah mata aku. Kenapa pakai jari? Karena ngeblendnya lebih mudah. Dan aku juga nggak yang pakainya tuh nggak mau yang terlalu kayak mau nge-highlight gitu, jadi emang bener-bener untuk nutupin sekitaran kayak bagian-bagian yang gelap di mata aja gitu, jadi nggak terlalu yang harus pakai sponge gitu. Dan aku sekalian biasanya apply buat base eyeshadow. Oke, ini concealer bawah matanya udah selesai.
Terus abis aku apply pakai jari, aku akan blend lagi ini pakai brush yang tadi. Selesai untuk concealernya, untuk base makeupnya. Nah, sekarang aku lagi nggak pakai liquid blush atau cream blush, jadi aku langsung aja set pakai bedak. Nah, ini aku masih pakai Fit Me Maybelline. Ini yang warnanya natural beige. Ini aku pakainya, aplikasiinnya pakai sponge malahan. Jadi yaudah, aku akan tap-tap aja di bagian yang aku tadi taruh lumayan banyak concealer, kayak di bawah mata. Terus buat ngeset base eyeshadow di sini juga. Nah, kenapa aku pakai compact powder? Padahal kan aku tipe kulitnya tuh oily, dan biasanya kulit yang oily itu lebih prefer ke loose powder. Aku suka dua-duanya, dan aku biasanya sih emang lebih prefer loose powder karena lebih ringan dan emang nggak nambah minyak. Cuma kalau loose powder itu jujur aja kalau misalkan dipakainya tuh nggak banyak, dia nggak akan ngasih, bukan nggak akan sih, maksudnya terkadang tuh kayak ada bedak loose powder yang harus dipakai banyak dulu baru dia kasih coverage. Padahal emang di situ tuh emang ada warnanya gitu, istilahnya kalau misalnya translucent oke, nggak ada warnanya dan cuma bikin matte aja, jadi emang nggak kasih coverage kan. Jadi daripada pakai loose powder yang banyak, mending aku langsung aja pakai si compact powder yang emang udah pasti dia kasih coverage tuh lebih nutup gitu. Karena kan tadi aku pakai concealernya kan kayak ya nggak sefull kayak pakai foundation kan, jadi biar ngebantu untuk nambah coveragenya aku pakai compact powder, itu lebih praktis. Oke, like that. Terus ini udah selesai. Biasanya aku akan blend-blend lagi pakai brush. Oke, terus next aku biasanya pakai bronzer. Bronzer aku masih sama, ini belum habis-habis, Maybelline Master Bronze. Terus aku akan campur aja dua warna bronzernya dan contournya. Terus aku taruh di kening. Nah, terus anehnya lagi sekarang tuh aku kayak udah jarang ngekontur atau ngebronze pipi aku, jadi aku akan langsung pakai blush aja. Jadi bronzernya cuma aku taruh di kening. Terus aku akan pakai blush ini dari Morphe. Ini palette kesukaan aku banget, warnanya cantik-cantik banget. Nah, ini juga pemilihan warnanya itu bener-bener yang belum pernah aku pakai sebelum-sebelumnya, dan aku baru sadar dan itu cantik banget warnanya. Jadi biasanya tuh aku akan pakai blush tuh warnanya kalau nggak yang gold terus provokatif, terus yang ini juga kadang-kadang aku pakai yang MUA, terus dicampur sama yang warnanya sweet, jadi biar nggak terlalu intens karena tiga warna ini tuh kayak lumayan intens gitu kalau misalkan di muka. Nah, yang warna ini tuh nggak pernah aku sentuh, ini unapologetic namanya, unapologetic ya pokoknya gitu warnanya. Yang ini tuh nggak pernah aku sentuh sebelumnya, dan kemarin aku kayak iseng gitu, ternyata warnanya bagus banget, bener-bener perfect sunburn color gitu loh. Aku akan pakai yang unapologetic, terus aku akan pakai ini aja, aku nggak akan campur sama sweet. Terus biasanya aku akan langsung kayak taruh blushnya itu awalnya kayak mau nge-contour gitu, dan sekarang aku lagi suka banget taruh blushnya itu di hidung, jadi kayak sunburn beneran gitu. Since ini tuh warna perfect for fake sunburn, jadi aku akan sambungin gitu blushnya. Kenapa aku nggak bronze di pipi? Karena kan aku lagi suka warna blush yang udah sunburn, jadi udah warm gitu. Jadi kalau misalkan aku tambahin si bronzer, muka aku tuh lama-kelamaan nanti akan jadi kusam gitu. So yeah, I don't like that. Jadi aku pakainya ini aja karena udah bikin warm juga gitu. Oke, blushnya udah cukup, udah kelihatan, nggak terlalu seru pakainya. Terus sekarang aku akan blend ini pakai powder brush dari Vocaloid. Aku juga udah pernah nge-review brush ini, akan aku link videonya di bawah kalau misalnya kalian penasaran. Dan oke, blushnya udah selesai. Sekarang mau ke highlighter. Nah, highlighternya ini pilihannya sebenarnya banyak banget, produknya apa aja. Kadang aku pakai yang dari palette Master Bronze, kadang aku pakai yang dari Lux Crime atau ABH. Cuma sekarang aku akan pakai dari ABH aja karena yang terdekat.
Dan ini tuh warnanya perfect banget untuk warna kulit aku. Nah, kalau ini brushnya itu aku dapat dari highlighter palette-nya Morphe X Bradman Rock. Jadi waktu itu dia dapat brushnya gini. Dan brushnya bagus banget tuh. Kadang aku akan tambahin di bawah alis, asal aja sih. Sama di ujung hidung aja, nggak usah di sepanjang hidung, tapi cuma di ujungnya dong. Oke, highlighter udah. Biasanya aku set dulu base makeupnya pakai setting spray. Ini aku masih pakai setting spraynya Studio Tropic yang Dream Setter. Itu sebenarnya aku punya some issues about this setting spray. Aku nitip sih ini di temennya teman aku. Waktu itu belinya di, aduh aku lupa, pokoknya kayak beauty bazaar gitu. Aku lupa namanya apa. Pokoknya nanti aku akan tulis, aku akan cari dulu Instagramnya, aku lupa banget. Pokoknya ini ada di beauty bazaar waktu itu. Itu waktu itu pertama kali launch di sana dan aku beneran langsung titip. Cuma I have some issues about this setting spray karena kalau misalkan aku kelamaan udah nggak pernah make atau aku simpen terus gitu, dia tuh kadang suka agak-agak ada gumpalan gitu loh di sininya. Kalian bisa lihat gak sih? Kayak agak-agak ada putih-putih. Ini tuh bekas kayak ada gumpalan putih-putih gitu. Kadang-kadang di sini juga ada di deket spraynya. Jadi kadang-kadang tuh aku bener-bener nggak bisa pakai si spritzernya ini. Jadi kayak bener-bener nggak bisa dipencet gitu. Jadi mesti aku buka. Pokoknya aku bersihin gitu dalam-dalamnya. Jadi biar gumpalannya tuh hilang, baru itu bisa dipakai. Kadang-kadang si spritzernya itu suka, mungkin aku kurang bersih-bersihinnya. Jadi di dalamnya tuh kayak masih agak-agak ngegumpel gitu mungkin. Jadi dia kayak pas mau keluar itu kayak kesumbat dikit gitu. Jadi kayak pas keluar tuh dia nggak nyebar, tapi kayak ke satu titik doang gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu yang pakai Dream Setter ini? Aku suka banget sebenarnya sama produknya Studio Tropic, cuma ya issue aku kayak gitu aja sih. Spritzer ini kadang-kadang tuh suka ya on and off gitu. So ya aku akan pakai aja dulu ini. Nah, ini tadi aku habis tes sih spritzernya masih oke ya. Oke. Kita akan tunggu ini sampai kering. Oke, setelah aku set makeupnya, biasanya aku akan langsung pakai produk alis. Nah, kalau misalkan alis ini tuh bener-bener sesuai mood aku banget. Aku bisa aja ke acara-acara kayak kondangan atau ke acara-acara yang lebih resmi. Itu nggak pakai alis karena emang aku lagi nggak mood gambar alis. Begitu juga sebaliknya. So, untuk produk alisnya ini aku ada dua pilihan. Kalau untuk pensil alisnya itu aku lagi pakai YOU sama lagi pakai Maybelline. Nah, ini perbandingannya. Ini yang YOU, ini yang Maybelline. Nah, jadi kalau untuk yang YOU itu aku pakai kalau misalkan aku mau bikin alis yang agak-agak on fleek tapi tetap natural. Nah, kalau misalnya sama Maybelline itu aku pakainya biasanya kalau lagi pengen pakai alis tapi nggak yang pengen on fleek gitu, pengen natural aja. Cuma pengen aku isi-isi aja yang kosong gitu. Jadi aku akan pakai Maybelline. Nah, sekarang mungkin aku akan pakai si YOU aja. Oh ya, terus kalau misalnya aku lagi nggak pengen pakai alis, biasanya aku akan set aja pakai brow gel. Ini aku pakai brow gelnya Benefit yang Ready Set Brow. Nah, sekarang aku akan bikin alis aja, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah, kalau misalkan si YOU itu dia lebih gampang kalau misalkan kita mau bikin garis lurus kayak gini, karena kalau misalkan si Maybelline itu dia terlalu soft banget warnanya, jadi akan lebih ngeblur gitu. Jadi kalau misalkan mau yang kelihatan lebih on fleek tapi tetap natural, itu bisa banget pakai yang YOU. Oke, biasanya kalau misalnya alisnya aku mau on fleek tuh kurang lebih kayak gini. Terus setelah aku pakai pensil alis, aku akan tetap set pakai brow gel. Oke, alisnya selesai. Nah, terus ini juga eyeshadow tuh mut-mutan. Biasanya untuk daily basis aku cuma apply bronzer di kelopak mata. Jadi aku campurin ini dua warna bronzer sama contour. Aku akan taruh di kelopak mata. Oke, jadi kayak gitu. Biasanya ini tuh gunanya biar kelopak matanya tuh nggak timpang aja gitu. Oke, setelah ini aku akan pakai maskara. Di sini aku ada dua maskara yang lagi dipakai. Cuma akhir-akhir ini aku lagi suka banget pakai yang si Maybelline ini. Kalau yang ini tuh sekarang-sekarang ini terlalu clumpy buat aku dan terlalu tebel gitu. Kalau kepesan aku sih, aku nggak ada trik khusus untuk pakai maskara.
Terus kayak aku juga nggak terlalu peduli kalau misalnya dia akhirnya akan turun-turun juga lama kelamaan. Cuma yang penting ini tuh aku kayak kelihatan punya bulu mata gitu. Tapi keseringan kalau misalnya aku pakai Maybelline yang ini tuh pasti bulu matanya tuh akan tahan dan nggak kelampi gitu. Oke, ini dia maskaranya. Aku udah nggak pernah pakai maskara di lower lash line karena terlalu berlebihan aja menurut aku sekarang. Jadi ya udah kayak gini aja untuk base makeup dan untuk eye makeupnya. Terus next aku akan langsung pakai lip products, tapi aku akan brand jelek dulu. Oke, aku akan kasih lihat sekarang gimana aku pakai daily hijab aku. Jadi nggak ribet, bener-bener simple karena aku anaknya nggak suka hijab yang ribet-ribet gitu karena jujur sesek dan gerah gitu. Nah biasanya juga aku tuh nggak pernah pakai ciput karena ini aja udah mau nyekek gitu karena my double chin is uncontrollable gitu. Jadi nggak apa-apa, sekarang aku akan pakai ciput aja. Nah biasanya yaudah aku akan pakai kayak gini aja. Dan kalau misalkan biasanya orang-orang itu suka hijab yang tegap gitu, yang kayak bikin muka kita lebih lonjong. Nah kalau misalkan aku lebih suka hijab aku tuh kayak nempel di jidat aku, jadi nggak terlalu yang kayak gunung tinggi gitu. Jadi ini benar-benar nempel di jidat aku. Dan bahan yang benar-benar cocok di aku itu sampai saat ini cuma Paris. Yang bisa benar-benar kayak gini tuh cuma Paris tuh. Oke. Jadi udah langsung aja aku gituin, pokoknya langsung aku pentulin gitu. I mean, terus ya udah deh. Biasanya kalau untuk occasion sehari-hari aku akan cuma nyilangin ke belakang doang kayak gini. Kalau misalnya mau ke acara-acara yang lebih formal jadi harus rapi, biasanya aku ikat gitu. Gini. Oke, sekarang akan aku ikat aja. So yep, this is my daily hijab. Nah untuk lip produknya, kalau misalkan kalian itu follow Instagram aku, pasti kalian tahu banget 3 produk yang aku suka banget untuk ombre lips. Karena sekarang tuh aku lagi tergila-gila banget sama ombre lips. Ini ada 3 produk, ada dari Sassy, ini lip glossnya. Terus ini ada lip creamnya L'Oreal, ini yang Rouge Signature. Terus ini ada Maybelline Sensational Liquid Matte. Aku akan pakai si Maybelline untuk jadi base-nya. Ini warnanya cantik banget. Dia tuh warna bibir tapi dia lebih bikin seger gitu. Oke, base-nya aku nggak terlalu yang tebel-tebel banget gitu. Cukup tipis-tipis aja karena nanti kita akan melayer kan untuk bikin ombre lips. Nah, ini udah agak ngeset. So aku akan pakai yang si L'Oreal. Oke, ombre lipsnya udah jadi. Sekarang aku akan pakai lip gloss. Ini yang Sassy. Ini agak-agak ada glitternya gitu. Cuma sebenarnya nggak ngefek banget sih karena aku pakainya nggak di seluruh bibir. Jadi aku cuma pakai di Cupid's bow untuk nge-highlight gitu. Sama untuk di tengah-tengah bibir bawah. Gitu. Jadi aku nggak pakai lip glossnya di semua bibir karena kan bibir aku udah tebal, jadi kayak biar nggak berlebihan. Tapi tuh aku pengen agak-agak pop gitu ombre lipsnya, jadi aku pakai lip glossnya cuma di center of my lips aja gitu. Oke, ini dia hasil makeup routine terbaru aku di tahun 2020. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian suka sama looknya. Kalau misalkan kalian recreate look ini, jangan lupa tag aku di Instagram @t.i.k.a. Aku akan link Instagram aku di description box. Aku akan taruh semua infonya di description box. Jadi pastiin kalian cek description boxnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ke channel aku biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Dan I'll see you on my next video. Bye.